Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana sayyidul ashhur. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim, amma ba'd. Hadratal muktaramin, para alim, para ulama, sesepuh lan pinisepuh, pengurus takmir, Bapak Ketua Takmir dan jamaah Syafi'ul Ummah rahimakumullah, dan para pemirsa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita bisa bersama berkumpul dalam rangka bermuajahah, dalam rangka kita buka puasa bersama. Semoga majelis ini barokah dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sampun poso ping pinten niki, Bu? Kalih dosa. Iya. Kula mboten ngitungi kula. Bapak Ibu, hari Selasa yang lalu kita kerawuhan saudara kita dari Palestina, ya, Syekh Hamzah Abdul Aziz di tengah-tengah kita, dan masih terngiang ataupun masih terbayang oleh kita bagaimana Syekh Abdul Aziz menyampaikan perjuangan bangsa Palestina. Nah, pada kesempatan kali ini tentu dalam hati kita bertanya, sebenarnya apa toh yang terjadi di Israel dan Palestina itu, dan kenapa bangsa Israel itu kok berupaya pengen merebut tanah itu dari Palestina? Apa yang sebenarnya terjadi dan mengapa demikian? Ya, temanya ini menarik, Bu, ya, ngaji kita hari ini. Kita akan awali pembicaraan kita ini dari lahirnya atau munculnya bangsa Yahudi atau Israel itu dulu. Bapak Ibu, para hadirin rahimakumullah, kita tahu Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai bapaknya para nabi, ya. Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai bapaknya para nabi, karena hampir semua nabi itu kalau diruntut ke atas, ya, sesudah Nabi Ibrahim itu nanti semua adalah anak cucu dari Nabi Ibrahim. Bapak Ibu tahu bahwa Nabi Ibrahim pertama kali menikah dengan Sarah, ya. Tahu nggih ceritanya? Di mana beliau menikah dengan Sarah itu tidak memiliki putra sampai usia Sarah itu 90 tahun. Kemudian Nabi Ibrahim menikah lagi dengan pembantunya Hajar Al-Habasah atau juga Al-Misr, ya. Jadi Hajar ini dari etnik adalah dari Afrika, dari Habasah. Bisa ada yang mengatakan dari Ethiopia, ada yang mengatakan dari Mesir, ya. Jadi berkulit hitam Hajar. Kalau Sarah itu berkulit putih sebagaimana Nabi Ibrahim. Nah, kemudian Nabi Ibrahim itu menikah dengan Hajar dan akhirnya lahirlah Nabi Ismail alaihi salam yang sudah kita ketahui. Lah, ternyata sesaat setelah Nabi Ibrahim itu memiliki putra Ismail, Sarah juga hamil, ya, pada usia 90 tahun. Wah, luar biasa, ya. 90 tahun masih bisa hamil lagi, dan lahirnya Nabi Ishak alaihi salam. Dua-duanya menjadi nabi tapi menurunkan garis yang berbeda. Dari Nabi Ismail diruntut ke bawah, terus ke bawah, akhirnya lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad niku adalah cicit-cicitnya Nabi Ibrahim, ya. Dari Nabi Ishak yang perkawinan antara Nabi Ibrahim dengan Sarah itu lahirlah Nabi Ishak, kemudian turun ke bawah, lahirlah Nabi Yakub. Sinten? Nabi Yakub atau Nabi Yakub, ya. Nabi Yakub inilah yang disebut dengan Israel, karena putra-putranya disebut dengan Bani Israel.
Nabi Yakub itu menikah 4 kali. Yang pertama lahirlah Nabi Yusuf dan Bunyamin ya, dan beberapa putranya yang kalau kita baca dalam sejarah itu cukup banyak. Kemudian menikah dengan istri kedua, lahirlah beberapa tokoh yang salah satu diantaranya bernama Yehuda. Yehuda itu kemudian dari situlah mungkin nama Yahudi akan muncul. Jadi sebenarnya Nabi Muhammad atau bangsa Arab itu ya dengan bangsa Yahudi itu sebenarnya ketemu di kakek, yaitu Nabi Ibrahim. Semua adalah klannya Nabi Ibrahim alaihi salam. Nah, kemudian Nabi Yakub ini menurunkan putra-putra yang disebut dengan Bani Israel. Ada Yusuf ya, kemudian Benyamin, ada Yehuda dan sebagainya, yang mereka beranak pinak menjadi Bani Israel yang hidupnya dari masa kelahiran itu sudah nomad ya, nomaden. Jadi berpencar-pencar menjelajah. Tetapi mereka mendapatkan tanah yang dijanjikan itu yang disebut dengan tanah Kanaan itu, yaitu sebenarnya tanah yang dihuni sekarang itu di Israel itu. Ketika masa Nabi Musa, Bani Israel itu banyak berdiam, salah satunya itu di Mesir. Mereka ditindas oleh Raja Fir'aun. Jadi mereka di sana itu menjadi bangsa kelas 2, menjadi buruh ataupun apa, atau artinya mereka bukanlah bangsa pribumi. Yang berkuasa adalah Raja Fir'aun. Kemudian mereka dibebaskan oleh salah satu wakil tokoh dari bangsa Yahudi, yaitu Nabi Musa. Dalam peristiwa pembebasan bangsa Yahudi itu, di mana Raja Fir'aun juga tewas atau meninggal ketika menyeberang Laut Merah. Dan seterusnya mereka mendiami tanah yang dijanjikan, tanah Kanaan itu ya. Terus kenapa kemudian mereka kok berpencar-pencar sampai di seluruh penjuru dunia? Kok tidak menempati tanah yang sudah dijanjikan oleh Allah itu? Ternyata banyak peristiwa. Bahkan peristiwa-peristiwa penting itu sudah dicatat oleh Allah dalam Al-Quran. Jadi peristiwa-peristiwa itu sudah dicatat dalam kitab suci, termasuk kitab suci mereka. Jadi bangsa Yahudi yang mendiami tanah kelahiran mereka, bukan tanah kelahiran, tanah yang dijanjikan mereka, Kanaan itu ya, yaitu tanah yang sekarang disebut dengan negara Israel itu, mereka di sana sebagaimana yang Allah inginkan, mereka itu menjadi tanah bagi orang-orang yang soleh. Tapi nyatanya mereka tidak percaya kepada Nabi Musa. Mereka mendustakan Nabi Musa. Ketika diutus nabi-nabi yang lain seperti Nabi Ilyas, Nabi Zulkifli, nabi-nabi itu bahkan dibunuh. Untuk itulah kemudian Allah menyampaikan dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qadaina ila bani Israila fil kitabi la tufsidunna fil ardi marrataini wa la ta'lunna uluwan kabira. Dan kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu, kamu pasti akan berbuat kerusakan di muka bumi ini 2 kali, dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Jadi dalam Al-Quran sudah ditulis Bani Israel nanti akan terusir dari tanah kelahirannya itu 2 kali. Dan sejarah membuktikan pada tahun 500 sekian sebelum Masehi, atau 5 abad sebelum lahirnya Nabi Isa ya, 5 abad sebelum Masehi, Bani Israel yang mendiami tanah Kanaan tadi terusir oleh raja dari Babilonia. Kalau dulu jenengan ikut sejarah, nama rajanya adalah Nebukadnezar ya. Babilonia itu mana? Babilonia itu Irak kalau sekarang ya. Irak tempo dulu itu namanya Babilonia. Mereka terusir di sana bercerai-berai sampai mereka lari ke Eropa. Karena apa? Karena banyak peristiwa di sana. Salah satunya kalau dalam sisi agama ya, mereka mendustakan agama. Agamanya agama Yahudi yang dulu ya, agama yang diutus oleh Nabi Musa. Tetapi dalam kehidupan sehari mereka itu, orang Yahudi itu adalah orang yang munafik, orang yang bermuka 2, dan orang-orang yang suka memfitnah. Itulah yang mungkin menjadi alasan politis ketika mereka diserang oleh Nebukadnezar pada 556
sebelum Masehi atau 5 abad sebelum Masehi. Itu peristiwa yang pertama. Tentu tidak semua terusir, ada sebagian yang masih tinggal di tanah Israel itu. Kemudian dalam Al-Quran disebut 2 kali mereka terusir. Kapan yang kedua? Yang kedua itu pada tahun 70 sampai 110 Masehi. Berarti sudah masanya Nabi Isa alaihissalam, atau masa berkembangnya agama Nasrani di situ. Mereka terusir kembali untuk yang kedua kalinya. Siapakah yang mengusir mereka? Yaitu Raja atau Kaisar Hadrianus dari Romawi dengan panglimanya Panglima Titus. Salah satu penyebab yaitu bahwa Bani Israel itu menjadi pemicu perang saudara ataupun terbakarnya kota di kota itu, sehingga mereka diusir, bercerai-berai, mereka banyak lari, diusir, jadi semacam tidak boleh menempati tanah yang dijanjikan itu, sehingga mereka pergi ke Eropa. Ada yang ke Jerman, ada yang ke Inggris, ada yang ke Hungaria, ke Rusia dan sebagainya, bahkan sampai menjadi 1 atau 2% yang masih tersisa di tanah Israel. Itulah 2 kali peristiwa Bani Israel itu meninggalkan tanah kelahirannya, tanah Kanaan dulu waktunya, belum disebut sebagai tanah Israel. Ya, itulah peristiwa yang melatar belakangi mereka bercerai-berai ke seluruh dunia. Namun rupanya Bapak Ibu, karena Bani Israel itu sudah dinas dalam Al-Quran sebagai orang yang rodok mekekok ya, jadi ya dikelompoknya karo kelompok masyarakat manapun, dia itu tetap tidak bisa berbaur. Walaupun mereka sebenarnya sudah berusaha asimilasi, jadi mereka juga menikah dengan warga lokal, bahkan mereka meninggalkan agamanya, memeluk agama yang lain ya, banyak yang beragama Kristen dan sebagainya. Tetapi dalam perilaku mereka tuh tetap tidak bisa keluar dari sifat aslinya. Bahkan jenengan perso Hitler ya, musuh utama yang mereka bersihkan itu adalah orang Yahudi. Itu karena apa? Ya, karena memang orang Israel itu tidak bisa berbaur menyatu dengan bangsa lain. Jadi ketika mereka di Jerman ya wis menyendiri atau membuat kelompok sendiri, dan kelompoknya itu rodok megelni lah inti. Kemudian juga ketika berada di Hungaria juga demikian, di Inggris juga demikian, sehingga mereka tidak tetap disebut sebagai bangsa tamu, bukan bangsa pribumi. Padahal sudah beranak pinak turun temurun. Sudah beranak pinak dan sudah turun temurun. Hal itulah yang kemudian membuat bangsa Israel di Eropa itu merasa bahwa saya ini sudah sekian tahun, saya sudah turun temurun 5 generasi, tapi kenapa saya masih tetap dianggap sebagai tamu? Masih dianggap sebagai tamu, bukan tuan rumah di negeri sendiri. Tapi kalau di sini kita lihat ya, di Tulungagung saja itu banyak warga dari etnis yang lain atau masyarakat lain. Orang Banjar juga menyatu, orang Jawa menyatu, orang Cina pun menyatu dengan kita, orang Madura juga demikian. Nah, berbeda dengan Bani Israel ini, dimanapun mereka berada, mereka tidak bisa berbaur atau menyatu seperti air dan minyak, sehingga mereka dianggap sebagai warga yang berbeda dengan pribumi. Untuk itulah mereka, para orang Israel yang ada di Eropa ini kemudian melakukan konferensi besar-besaran, dan salah satu hasil konferensi itu digagas oleh seorang tokoh ya, kalau jenengan membaca sejarah namanya Theodor Herzl. Theodor Herzl itu seorang Yahudi berkewarganegaraan Hungaria, pekerjaannya adalah wartawan ya. Jadi karena wartawan dia sering kemana-mana meliput ya, jadi ketemu dengan bangsa Israel yang ada di Hungaria, bertemu dengan bangsa Israel yang di Rusia dan sebagainya. Mereka menyimpulkan, si Theodor Herzl itu, bahwa kita tidak akan pernah menjadi tuan rumah di negeri sendiri, kita tetap dianggap tamu atau warga kelas 2 dimanapun kita berada, kecuali kalau kita kembali ke tanah kelahiran atau tanah yang dijanjikan itu, yaitu Kanaan, yaitu negara Israel itu. Itu hasil keputusan pada saat mereka mengadakan konferensi semacam konvensi internasional pada tahun 1890-an 90 lah kalau tidak salah ya. Akhirnya gerakan Theodor Herzl ini
kemudian berubah menjadi namanya gerakan Zionis. Ya, Bapak Ibu mendengar ya di televisi gerakan Zionis, yaitu gerakan orang-orang Israel yang ada di Eropa untuk kembali ke tanahnya, yaitu Israel itu. Akhirnya gerakan Zionis ini mendapatkan sambutan yang luar biasa. Mereka berduyun-duyun eksodus atau kembali ke negara Israel itu dalam berbagai gelombang. Dipicu lagi dengan peristiwa genosida yang dilakukan oleh Adolf Hitler terhadap orang-orang Yahudi, sehingga mereka semakin banyak gelombang atau kelompok-kelompok yang eksodus ke Israel atau ke Palestina waktu itu, karena tanahnya itu sebelumnya kan milik Palestina karena sudah ditinggalkan oleh orang Israel berabad-abad. Ya, bisa kita bayangkan seumpama kita tiba-tiba di Tulungagung ini kita diusir oleh bangsa sebelumnya. Iku ndekne mbahku dhisik ngono. Kapan? 10 abad yang lalu ngono. Sampeyan kudu ngalih. Ya, seperti itulah kalau kita analogikan. Sehingga eksodus besar-besaran mereka datang ke Palestina. Waktu itu Palestina belum terbentuk sebagai sebuah negara, tapi merupakan jajahan dari Ottoman atau Turki Utsmani. Jadi mereka itu sebenarnya datang secara ilegal. Sebenarnya Turki Utsmani tidak mengizinkan, tapi mereka datang secara ilegal. Lama-lama ketika mereka semakin banyak, mereka semakin kuat, dan kemudian pada tahun 1948 kalau tidak salah ya, maka mereka kelompok orang-orang Yahudi yang datang dari seluruh dunia yang datang ke tanah Palestina ini memproklamirkan diri membentuk negara Israel. Dengan pembentuknya waktu itu Perdana Menterinya kalau tidak salah namanya David siapa saya lupa ya. Nah itulah terbentuknya negara Israel yang mengambil alih tanah milik Palestina. Ya, pas ya. Nah, sampai disitulah kemudian orang Palestina terdesak, akhirnya perang sampai saat ini. Saya kira pas waktunya berbuka puasa. Mari kita tutup dengan doa berbuka puasa. Nggih, Bapak Ibu, nanti kita sambung di lain kesempatan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.